Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah kita kembali belajar bahasa Arab untuk kelas 5. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Dan sebelumnya saya harap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang kurang sehat, kita semua berdoa semoga segera diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, silakan kita masing-masing berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita ini berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan menerjemahkan atau mengartikan sebuah qiraah atau bacaan. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah tulis qiraah ini ya, yang tampil di layar HP kita ini sudah kita tulis pada pekan lalu. Dan alhamdulillah juga ada beberapa siswa yang mengartikan sendiri. Jadi yang mengartikan sendiri itu saya sudah beri bintang. Jadi itu sebuah nilai plus ya, karena sudah diartikan sendiri. Dan sudah saya cek, ternyata hanya beberapa yang keliru dan sudah diperbaiki. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan artikan sama-sama ini. Jadi siapkan buku catatannya. Kemudian apa yang saya artikan ini silahkan ditulis di bawahnya. Kita percepat saja karena ini lumayan panjang, jadi simak baik-baik karena saya akan percepat ya. Oke, kita mulai. Ini masih dalam tema ghurfatul istiqbal wa ghurfatul muzakarah. Masih dalam tema ruang tamu dan ruang belajar. Oke, jadi kita mulai di sini. Hadza baiti. Hadza ini ya kata tunjuk. Ini rumahku. Nah, ini ada kata ganti ya sukun, baiti, rumahku. Baitun itu rumah. Tapi kalau ditambah ya sukun, itu kata ganti kepunyaan, maka menjadi rumahku. Jadi haza baiti, ini rumahku. Al baitu jamilun. Nah, rumah itu bagus atau indah. Wa nazifun. Nah, wa ini kata penghubung yang artinya dan. Wa nazifun dan bersih. Nah, jadi saya ulang, al baitu jamilun, rumah itu indah, wa nazifun dan bersih. Oke, kita lanjut. Fil baiti, di dalam rumah, ghurafun katsiratun. Nah, ini ghurafun jamak dari kata ghurfatun. Kalau ghurfatun itu hanya satu ruangan, kalau jamak atau lebih dari ini ghurafun, ruang-ruang atau kamar-kamar. Ghurafun katsiratun, ruang atau kamar-kamar yang banyak. Itu ya, ghurafun katsiratun, kamar-kamar yang banyak. Minha, di dalamnya, ghurfatul istiqbal. Ghurfatul istiqbal ini ruang tamu. Wa ghurfatun naumi. Wa ghurfatun naumi dan ruang tidur. Lanjut, wa ghurfatul mudzakarati dan ruang belajar. Wal hammam, ya, hammam ini kamar mandi ya, atau bisa juga diartikan toilet. Wal hammam dan kamar mandi. Wal matbah, al matbah ini dapur. Jadi wal matbah dan dapur. Oke. Unzur, ini artinya lihatlah atau pandanglah. Unzur, pandanglah. Nahnu, kami, fi ghurfatil istiqbal, di dalam ruang tamu. Jadi unzur, lihatlah. Nahnu fi ghurfatil istiqbal, kami ada di ruang tamu. Hunaka,
Hunaka ini di sana. Arikatun. Arikatun ini tempat duduk ya. Bisa kita juga artikan sofa. Hunaka arikatun. Di sana ada sofa. Atau tempat duduk. Wa min dadatun. Dan meja. Dan meja. Oke, lanjut. Alal min dadati zahriyatun. Di atas meja ada bunga-bunga. Zahra. Az-zahra itu kan bunga. Jadi zahriyatun ini bunga-bunga. Alal min dadati, di atas meja zahriyatun. Ada bunga-bunga. Wa fawqal min dadati, dan di bawah meja misbahun. Misbahun ini lampu. Jadi wa fawqal min dadati misbahun. Di bawah meja ada lampu. Tilka ghurfatun naumi. Itu kamar tidur. Ini tilka kata tunjuk. Kenapa pakai tilka? Karena ini ghurfatun, ini sifatnya muannas, perempuan. Kenapa bukan zalika? Karena zalika itu kan untuk muzakkar, untuk laki-laki. Coba kursi, maka dikatakan zalika kursiyun, karena kursiyun itu sifatnya laki-laki, maka dia pakai zalika. Oleh karena di sini sifatnya perempuan, ini ghurfatun, maka kita pakai tilka. Jadi tilka ghurfatun naumi, itu ruang atau kamar tidur. Fiha, di dalamnya sarirun. Sarirun ini tempat tidur, ranjang ya. Fiha, di dalamnya sarirun, tempat tidur. Maksudnya ada tempat tidur. Wa khizanatun. Wa khizanatun ini dan lemari. Oke, kita lanjut lagi. Wa tilka ghurfatul mudzakarati. Wa tilka, dan itu ghurfatul mudzakarati, ruang belajar. Fiha kursiyun. Di dalamnya ada kursi. Wa maktabun, dan meja. Meja belajar ya. Jadi ini min dadatun tadi meja juga artinya, tapi ini lebih kepada meja yang biasanya ada di ruang tamu. Kalau maktabun ini juga meja, tapi maksudnya ini maktabun adalah meja belajar, gitu ya. Jadi sama-sama artinya meja, yang membedakan ada meja belajar, ada meja yang umum. Warafun, dan rak, rak buku. Unzur, lihatlah, alal maktabi, di atas meja kolamun. Kolamun ini ada pulpen, kolam ya, kolam pulpen. Unzur, lihatlah, alal maktabi kolamun, di atas meja ada pulpen. Wa kitabun, dan buku. Wa kitabul lugatil arabiyyah, dan buku bahasa Arab. Al-lugah ya, al-lugah bahasa Arabiyyah, Arab. Wa kitabul lugatil arabiyyah, dan buku bahasa Arab. Masya Allah. Nah, ini kan kita biasa bilang Masya Allah. Masya Allah. Hazihi ghurfatun wasi'atun. Ini ruang yang luas. Wasi'atun, luas. Wa nazifatun, dan bersih. Jadi di sini di kalimat terakhir ini semua sifatnya muannas ya, perempuan. Karena berawal dari ini ghurfatun, sifatnya muannas, jadi selain yang lainnya itu harus dipengaruhi. Misal hazi, ini tidak boleh haza, walaupun sama-sama artinya ini. Wasi'atun, ini tidak boleh wasi'un, walaupun sama-sama artinya luas. Kalau kita mengatakan ghurfatun wasi'un, itu salah, walaupun artinya benar. Tapi tata letak muzakkar muannasnya itu salah. Jadi yang benar ghurfatul wasi'atun, luas. Wa nazifatun, ini juga wa nazifatun, tidak boleh kita katakan wa nazifun walaupun artinya sama. Karena ini satu rangkaian yang tidak boleh saling tumpang tindih dalam susunan kalimatnya. Oke, baik anak-anakku sekalian, silahkan ditulis di buku catatannya. Semoga ini bermanfaat, dan silahkan dibaca berulang-ulang sampai lancar lengkap dengan artinya. Semoga kita bisa memahami kosakata-kosakata ini dalam bacaan yang
sudah kita tulis ya, sehingga memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang qiraah ini. Karena pada pertemuan selanjutnya saya akan berikan pertanyaan terkait dengan isi bacaan ini. Dan kalau kita paham artinya, maka menjawab pertanyaannya itu akan mudah. Oke, baik anak-anakku sekalian, demikian. Semoga ini bermanfaat. Dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Dan kita tetap berdoa semoga kita segera dipertemukan kembali dalam suasana pembelajaran langsung di kelas ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.